awal buka itu merintis itu paling dapat 500.000, naik dari 500 sejuta, dari 1 juta 2 juta, dari 2 juta ke 3 juta pernah hari. Nah dari Australia, dari Amerika, buah ini nggak kenal musim sih bang, karena kebutuhan pokok sama kayak makan nasi. Ada orang tuh kadang-kadang konsumen saya cerita itu dia itu nggak makan nasi, makan buah tiap hari, konsumsinya buah. Semuanya ada sih, buah impor, buah lokal ada. Musim-musiman bang, kayak alpukat, jeruk, melon, semangka, anggur, pisang. Kalau di kampung itu kehidupannya seperti itulah. Kalau nggak bertani, kalau di sini kan, kalau kita dagang ini kan kata orang itu kan ada rezeki macannya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesetan PC. Saya usaha di bidang buah di Jalan Sultan Agung, tepatnya di jalur 2, samping impor. Jadi Kesetan itu kepaktian, PC Pancasila. Jadi tanggal 1 Oktober itu kan Hari Kesaktian Pancasila. Itu disingkat Kesetan PC. Nama di KTP ya. Kalau ininya panggilannya PC, ada juga nama kecilnya Pian, ada juga nama banyak sih panggilan. Di 2010 itu saya buka di pasar tempel, buka aksesoris kayak jam, kayak bandok, kayak apa, anting-anting, imitasi lah. Kalau saya dari Batanghari Ogan. Rantau ke sini sudah menikah atau sebelum? Belum, masih bujang. Sudah lulus sekolah kayak. Dulu awalnya ikut temen sih, ini itu dagang aksesoris di Pasar Tugu dagang aksesoris. Kita diarahin ke mana? Dagang aksesoris, ada modal sedikit, kita merintis dari situ. Alhamdulillah dari situ berkembang, kebentur Covid, jatuh bangun lah. Udah pindah apa? Alih profesi lah. Jadi apa kan di serabutan. Ujung-ujungnya ada saudara juga di Lampung Timur yang main buah, kata dia prospek buah ini bagus, kata dia nggak kena dampak, apalagi Covid. Kalau Covid ini kan kemarin tuh dia malah naik dia, karena kan orang butuh ini apa, butuh vitamin, asupan vitamin segala macam, jadi nggak kedampak ada Covid apa krisis apa segala macam. Kalau buah ini memang dicari orang. Kalau kayak usaha saya dulu terdampaknya sama Covid sama internet. Pertama itu modal awal itu 10 juta. 10 juta itu cuman dapat kios, sewa kios itu 3 juta. Si barangnya sekitar 5 jutaan. Kalau 2 jutaannya itu ini ngerehab-rehabnya. Cuman kan waktu itu kan masih enak banget. Jadi orang itu kan belum ada online ini. Jadi orang itu belanjanya langsung ke toko. Dia buka itu dari 2018 sampai sekarang itu alhamdulillah grafiknya itu naik terus. Meskipun ada naik turun ya, tapi grafiknya naik terus. Beda dengan aksesoris. Kalau aksesoris ini downer kan, dari aksesoris itu kan naik turun. Jadi pikir dia kamu ke buah aja lah, ada dia kan, daripada usaha-usaha yang lain ujung-ujungnya kan nggak berjalan. Tahun 2024 kemarin, di sini juga dulu tuh sempat buka setengah tahun, habis itu berhenti main duren, kalah di duren. Ujung-ujungnya ada modal sedikit, siram lagi, isi lagi. Awal mulanya sih pertama itu dikirim dari Lampung Timur. Habis itu ya namanya kita ada biaya segala macam turun. Ujung-ujungnya saya jual mobil, jual kontrakan sih tepatnya, masukin ke sini lagi. Aksesoris kalau itu tuh bisa 100%. Iya, hampir bisa 100% sampai 150%. Misalkan modal 5.000 bisa jual 10.000. Itu karena kita bermain di ini ya, riba, bank. Kemarin itu terlalu ambisi, mau terlihat kaya, mau terlihat wah, mau terlihat apa,
mau cepat mau jadi ini kan, duit, gadein rumah, mobil, ambil duit di bank. Jadi posisi usaha lagi down, banknya keteter. Itu yang bisa bikin downnya juga. 3 faktor itu sih. Kalau kita mau usaha itu kita harus, kalau merintis jangan sampai ada utang. Kalau kita ada utang, nggak jalan. Apalagi kita usaha mulai merintis itu ya, jangan sampai kita tuh modal utang. Sebenarnya modal pribadi, modal kantong. Makanya kalau ada tanah, jual tanah dulu lah. Baru bisa berjalan. Kalau kita misalkan spekulasi nih, mau buka buah gitu kan, minjem ke bank, ya kan, misalnya 20 juta atau 30 juta, kita masukin ke bank. Ini belum berjalan, buahnya kita udah per bulan juga nyicil. Di sini tuh awal-awalnya tuh dari kita, saya kan ngaji di Teluk Al-Hanif. Al-Hanif itu ada ketua kita, ada lapak di sini, menyuruh ngisi di sini. Sedangkan selisih harga juga dari sana ke sini kan beda, kadang-kadang murahan di Bandar Lampung. Pikir saya kan kalau ngambil ke saudara itu kan daripada ngasih untung orang di sini, mending ngasih saudara kan untungnya kan. Pertama kalau kita belum kenal sama grocernya, datang ke lokasi. Kalau udah via telepon. Bayar abang rata-rata dari mana kalau di sini? Dari Jatimulyo sama di Gintung. Semuanya ada sih, tapi lebih lengkap di Karang, di Gintung. Musim-musiman bang, kalau di sini nih, kalau ini jalurnya jalur strategis sih sebenarnya, jalur elit sih. Jadi yang dijual itu ya bagus-bagus, bukan kayak di pasar ya. Kalau di pasar itu kan yang sistemnya obral ya, yang biasa-biasa. Kalau di sini dia harus yang gede-gede, manis-manis, bagus-bagus, baru bisa tertarik orang. Yang belanja juga di sini, alhamdulillah ya pakai mobil semua. Jadi buahnya kita harus pilih yang kualitas. Memang agak selisih sih harga. Kadang-kadang orang yang biasa belanja di pasar, belanja di kios lapak di pinggir jalan, kaget deh harganya. Dia mikir, di pasarnya sekian, kok di sini mahal? Ya karena kita ngambilnya beda kan. Ya bayar lapaknya sekitar, kalau ini sekitar 300.000. Bayar keamanannya 150. Terus bayar listrik habis lah 200. Kurang lebih sebulan itu kurang lebih 700-an lah harga. Karena kita punya kehidupan, punya anak, punya orang tua. Kalau kita harus putus asa ya semuanya nggak bisa makan. Ya, kalau mau beli buah ke jalur 2 Kopri sampai Ngeforma, tepatnya di jalur 2 Sultan Agung, dekat pintu masuk Pekop. Menyediakan buah lokal, impor, arsel, semua kita bisa. Palu gada. Apa lo ini mau, gua ada.